selanjutnya kita ngobrol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru 'ala ni'matillah. Malam ini kita lanjutkan taklim kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan bimbingan, sehingga kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taklim kita masih membahas kajian tafsir dari ayat yang secara berurutan kita baca. Tapi saya tidak ada kesalahan tadi Ustaz hadirin. Karena di rumah cirinya sama tangga di rumah juga itu suka ditampilkan. Saya kemarin itu membacanya itu mengkajinya surah Al-Maidah ayat 48. Ayat surat Al-Maidah ayat 48. Tapi gak apa-apa, untuk malam ini kita buka ayat surat Al-Maidah ayat 48 halaman 116 gitu ya. Nanti besok-besok saya periksa kembali sampai di mana sih sebetulnya ini. Sebetulnya mungkin kalau tadi sudah Al-Maidah, tapi gak apa-apa karena tadi saya juga dari kemarin mutolaahnya dari berbagai sumber tafsir yang lain. Surah Al-Maidah ayat ke 48. Kalau halamannya halaman 116 ayat yang ke-48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walau syaa'a laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun ila Allahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. Wa anzalna ilaikal kitaba wa anzalna dan kami turunkan ilaika kepada engkau wahai Muhammad al-kitab yakni kitab Al-Qur'an wa anzalna nah di sini pakai nah bukan ni kalau nah itu kan kami tapi kalau ni aku sendiri kalau ni kan kalau nah berarti banyak tetapi ini berbeda bahasa Al-Qur'an berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari. Ada perbedaan. Kalau bahasa Arab sehari-hari atau di dalam kitab karangan para ulama itu berbeda antara saya dengan kami kan gitu atau bahasa Arabnya ni wa anzalni berarti kan aku turunkan sendiri tapi ini wa anzalna kami turunkan padahal yang dimaksud kami di sini adalah Allah. Apakah Allah itu banyak? Bukan. Yang dimaksud dalam kalimat ini redaksi pakai na, pakai seperti jamak kalau kita berbahasa kita sehari ini jamak. Tetapi ini adalah maksudnya adalah untuk membedakan dan sekaligus juga untuk ditakrim, mengagungkan, memuliakan. Jadi beda antara bahasa kita sesama manusia dengan bahasa yang disampaikan Allah ini beda. Makanya menggunakan wa anzalna kami, maksudnya adalah Allah. Maksudnya adalah Allah. Kami turunkan. Nah, ini lebih bahasanya lebih bahasa sastranya mungkin lebih halus kan gitu ya, lebih indah, lebih bagus karena Al-Quran itu lebih indah daripada karya-karya sastrawan.
keindahannya tidak bisa dibandingi. Maka menggunakan wa anzalna, kami turunkan kepada engkau Muhammad kitab Al-Quran bil haqqi, dengan hak, dengan benar, dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran Al-Quran tidak boleh diragukan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak boleh sedikit pun meragukan Al-Quran. La raiba fi, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 2-3. La raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Berarti kita iman kepada Al-Quran tidak boleh sedikit pun ragu. Misalkan begini, oh ini ada ayat Al-Quran yang rupa-rupanya tidak sesuai dengan hati kita. Bukan hati kita, bukan Al-Quran yang tidak sesuai dengan hati kita, kitalah yang belum bisa menerima Al-Quran. Berarti nggak boleh ragu. Kalau kita belum bisa melaksanakan Al-Quran, perintah Al-Quran karena itu berat, bukan berarti Al-Quran yang tidak sesuai, tapi justru kitanya lah yang belum bisa melaksanakan. Tapi kita tidak boleh ragu, kan begitu? Tidak boleh ragu. Oh ini ajarannya berat banget ini. Tapi kita harus yakin bahwa itu memang syariat, harus dilaksanakan walaupun kita belum mampu, kan begitu. Tapi tidak boleh sedikit pun terbersih ada keraguan. Karena bil haqqi, kata Allah ini, bil haqqi, betul-betul dengan hak. Namanya hak itu tidak bisa diganggu-gugat. Kebenaran yang tidak bisa ditolerir itu sudah pasti. Jadi bil haqqi, apa yang ada dalam Al-Quran ini adalah sebuah hak, sebuah kebenaran hakiki. Bukan kebenaran yang semu, bukan kebenaran yang penuh tafsir, bukan kebenaran yang perbedaan-perbedaan, bukan. Musaddiqon, selanjutnya musaddiqon, artinya yang membenarkan. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, membenarkan kepada apa? Lima baina yadaihi, kepada apa yang Allah turunkan, kepada lima yadaihi, terhadap apa yang di hadapannya, minal kitab, dari kitab-kitab, yakni Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelum ada, yaitu apa? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Terakhir Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan bedanya, Al-Quran itu membenarkan bahwa ketiga kitab itu benar, ada dan harus dipercaya oleh umat Nabi Muhammad SAW, bahwa itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Nabi Muhammad ini bukan umat yang egois, yang hanya membenarkan Al-Qurannya saja, tetapi juga membenarkan kitab-kitab sebelum, tapi tidak diamalkan. Karena setiap syariat itu ada perbedaan, tata caranya perbedaan. Tata cara umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Isa, Nabi lain-lain yang lainnya, itu tentu ada perbedaan syariat. Tetapi pokok-pokok akidahnya sama. Pelaksanaannya beda, tapi pokok-pokok akidahnya sama. Nah, umat Nabi Muhammad ini umat yang tidak egois, artinya apa? Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Musaddiqon lima baina yadayhi minal kitab. Kita yakini juga tidak hanya Al-Quran, tetapi kitab-kitab yang disebutkan tadi adalah betul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian apalagi? Wa muhaiminan alaihi, wa muhaiminan, dan yang menjaga alaihi, di atasnya itu. Jadi Al-Quran itu menjaga, ya, wa muhaiminan alaihi, menjaga yang kitab-kitab sebelumnya itu. Kalau Al-Quran ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang menjaga Al-Quran itu. Artinya apa? Menjaga kemurnian Al-Quran, menjaga keaslian Al-Quran. Kenapa demikian? Ini sampai hari kiamat tidak akan bisa orang siapapun yang bisa merubah Al-Quran, walaupun satu huruf, ya, walaupun satu huruf tidak bisa. Ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan ilmu kepada sebagian hamba-hambanya, kepada para tahfiz Quran, orang yang hafal Quran, kemudian kepada para mufassir, kepada orang-orang yang ahli fikih, kepada para ulama. Allah dengan cara menjaga Al-Quran. Nah, wa muhaiminan, dan Al-Quran itu yang menjaga, termasuk juga menjaga kitab-kitab yang sebelumnya, karena memang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi kok ada perbedaan antara isi Al-Quran dengan Injil misalnya? Kenapa ada perbedaan? Ini perbedaan yang kita baca hari ini, Injilnya yang kita baca hari ini. Kenapa? Karena kitab-kitab Injil misalnya itu kan banyak yang sudah dirubah kan gitu ya, di apa bahasanya, di perubahan-perubahan kan sudah banyak. Artinya itu bukan asli, sudah bukan asli sesuai dengan yang dibaca oleh para ahli. Nah, artinya apa? Al-Quran itu pasti membenarkan apa yang ada dalam isi kandungan Injil, Taurat, Zabur. Kalau ada perbedaan, berarti dianya yang berubah. Bukan Al-Quran yang beda, tetapi kitab lainnya yang sudah dirubah oleh manusia karena hawa nafsunya. Kenapa mereka berubah? Mereka manusia sama punya nafsu. Bangsa Yahudi apalagi, misalnya punya keinginan yang besar, ingin menguasai antar suku, antar kaum, antar bangsa. Mereka dengan cara apapun ingin menguasai, termasuk juga merubah isi kitab suci mereka. Supaya apa? Supaya menguntungkan kelompoknya, supaya menguntungkan kaumnya, menguntungkan suku dan bangsanya. Nah, jadi sekali lagi, wa muhaiminan, yang dimaksud di sini Al-Quran ini menjaga. Tetapi kalau ada perbedaan, bukan Al-Qurannya yang berubah, tetapi justru kitab-kitab yang sebelumnya yang sudah dirubah oleh manusia-manusianya sendiri. Kan gitu ya. Jadi jelas ya. Kalau ada pertanyaan, kok beda sih antara isi Al-Quran dengan Injil, dengan Taurat, dengan Zabur? Berarti yang itu yang sudah dirubah oleh manusia. Fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum, dan putuskanlah bainahum, di antara mereka itu, bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah engkau Muhammad memutuskan suatu perkara karena hanya keinginan mereka. Amma ja'aka minal haq, dari apa yang telah datang kepadamu dari sebuah kebenaran. Kenapa ayat ini turun? Dijelaskan dalam berbagai tafsir, termasuk tafsir Munir, tafsir Jalalain, bahwa ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang masih mempercayai kitab-kitab, ada yang kitab Injil dan sebagainya, mereka datang kepada Nabi karena mereka ini selalu
ada peperangan, pertentangan antara berbagai suku. Di antaranya adalah suku Aus, suku Khazraj dan Nadir. Nah, suku Khazraj ingin suku Nadir itu di bawah mereka, sehingga kalau ada hukumannya harus lebih berat kepada kaum Nadir, suku Nadir. Misalkan kalau suku Nadir dia kena hukum, dia harus 2 kali lipat daripada suku kami, kata suku Nadir. Nah, itu tradisi memang. Siapa yang berkuasa, suku mana yang berkuasa, ketika dia kena hukuman, yang berkuasa itu maka warganya gitu, warga suku itu kena hukumannya ringan karena suku itu sedang berkuasa. Tapi suku yang lainnya tidak berkuasa, hukumannya berat, bisa hukum mati mungkin gitu, bisa dipancung. Tapi kalau yang sedang berkuasa, pemuka sukunya itu, maka kaumnya itu dapat hukuman yang ringan. Itu tradisi mereka begitu. Tradisi itu, tradisi jahiliyah, tradisi bangsa Yahudi dan sebelum-sebelumnya tradisi begitu. Siapa yang berkuasa, mereka akan dapat keuntungan yang luar biasa, termasuk hukuman pun sangat ringan. Nah, maka mereka datanglah kepada Nabi. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kami ingin, katanya, seandainya engkau menyetujui kami yang peraturan jahiliyah itu tetap digunakan, yakni suku Nadir hukumannya lebih berat ketimbang kami, maka pastikan kami akan beriman kepada engkau Muhammad dan bangsaku akan juga mengikutinya. Nah, ini trik nih. Katanya begitu, kalau disetujui oleh engkau Muhammad, hukuman ini sesuai dengan adat istiadat yang dulu, maka aku dan seluruh bangsaku ini akan beriman kepadamu. Ini rayuan ini. Nabi ternyata tidak tertipu oleh siasat Yahudi tadi. Akhirnya turun ayat ini. Jangan engkau hukumi dengan kemauan mereka, wala tetapi aku. Itu keinginan mereka begitu, jangan kau ikuti Muhammad. Karena itu hanya tipu muslihat. Kalau diikuti ya mereka belum tentu iman kepada Nabi, tetap mereka menentang. Nah, kata Allah, maka turun ayat ini. Fahkum bainahum bima anzalallah. Tetap Muhammad, engkau memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau ikuti kemauan mereka. Jadi jangan mengalah. Walaupun trik-triknya bagus, triknya halus, bangsa Yahudi itu, tapi engkau jangan mengalah, jangan mengikuti kemauan mereka. Karena amma ja'aka minal haq, apa yang telah aku turunkan kepadamu itu adalah sebuah kebenaran, dan disitulah akan ada keadilan. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin, bagi tiap umat, ja'alna minkum, kami telah jadikan di antara mereka syir'ah, peraturan, wa minhaja, dan manhaj. Manhaj itu jalan jalan yang terang, petunjuk atau sistem. Jadi setiap umat manusia itu diberikan oleh Allah sebuah syir'ah, sebuah aturan, minhajah, dan sistem yang berbeda-beda. Jadi aturan, sistem setiap umat itu berbeda. Kenapa Allah buat seperti itu? Apakah Allah tidak mampu? Ini manusia ini berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syariatnya pun berbeda-beda. Kenapa? Apakah Allah tidak mampu? Bukan. Tapi justru walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, semua pasti dijadikan oleh Allah sebagai umat wahidah, umat yang satu. Tidak ada perbedaan. Jadi semua manusia syariatnya sama, akidahnya sama, semua itu bisa Allah kehendaki. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Jadi kalau ditanya kenapa, apakah Allah tidak mampu untuk
menjadikan satu kampung itu menjadi seorang muslim semua. Allah mampu, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Di negara muslim pun, negara yang simbolnya dasar negaranya Islam, apakah 100% muslim? Kan tidak. Apalagi negara yang bukan negaranya bukan negara Islam. Indonesia bukan negara yang berdasarkan Islam, tetapi Allah menghendaki mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Itu kehendak Allah. Jadi tidak bisa ingin mengganti sebuah negara dengan dasar tujuan supaya 100% masyarakatnya muslim semua, tidak bisa. Itu sudah melanggar kehendak Allah, melanggar sunnatullah, tidak bisa. Jadi kalau ada orang berangan-angan negaranya harus dasarnya dirubah menjadi negara Islam, kemudian masyarakatnya muslim semua melaksanakan syariat Islam, itu tidak bisa. Itu sudah melanggar syariat sunnatullah, karena Allah saja membiarkan yang begitu, yang ada yang iman, ada yang kafir, kan begitu. Walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau semua juga jadi muslim, semua syariatnya satu, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Jadi biarlah semua manusia hidup di tangan manapun, di negara manapun, dengan keyakinannya yang masing-masing, sesuai dengan apa yang dia yakini. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jalan. Ini ada jalan ke surga, ini ada jalan ke neraka. Tapi kalau yang pilihnya ke kiri bukan ke kanan, ya silakan. Yang penting Allah sudah memberikan dua jalan. Nah, walakin liyabluwakum fima atakum. Nah, ini jawabannya. Walakin liyabluwakum, akan tetapi Allah hendak menguji kalian. Justru dengan cara Allah menjadikan syariat-syariat yang berbeda-beda, sistem yang ditempuhnya juga berbeda-beda. Tujuannya adalah Allah memberikan ujian bagi kalian. Fima atakum, dari apa-apa yang diberikan kepadamu. Fastabiqul khairat, sehingga dari ujian itu, fastabiqul khairat, kalian semua berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, itu ujian. Supaya semua manusia ini berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Jadi sistemnya ada banyak, syariatnya juga berbeda-beda. Justru disitulah supaya Allah menguji mana yang bisa menempuh suatu jalan yang benar, yang baik, yang hak. Fastabiqul khairat, semuanya berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba menuju kemenangan, menuju kemuliaan, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum, kepada Allah semuanya tempat kembali seluruhnya. Fayunabbi'ukum, maka Dia memberitahu kepada kalian bima kuntum fihi tahtalifun, terhadap apa yang kalian berselisih di dalamnya. Jadi perselisihan itu akan tetap ada. Bahkan perselisihan itu tidak hanya dengan keyakinan yang berbeda, tetapi perselisihan perbedaan juga dari antara keyakinan yang sama. Apakah di dalam tubuh umat Islam ada perbedaan? Banyak juga. Bahkan Nabi sampai mensinyalir akan ada 73 golongan di antara umatku yang berbeda-beda paham, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda keyakinannya, berbeda-beda cara mengamalkan ajaran Islamnya, sampai 73 golongan. Karena perbedaan-perbedaan itulah, kata Nabi, yang satu adalah yang selamat, yaitu yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW wal Jamaah. Jamaah itu sebuah kumpulan jamaah, mayoritas yang meyakini dalam sebuah kebenaran. Kalau kita kenal dalam dunia ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, itu kan alirannya banyak kan. Ada
Jabariyah gitu. Ada Qadariyah. Kalau Jabariyah itu kan memaksa. Jadi Allah itu maha yang memaksa. Manusia sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Itu sudah kehendak Allah sebelumnya. Jadi artinya apa? Manusia tidak punya kuasa untuk berbuat apa-apa. Semuanya adalah yang mengatur Allah. Nah itu Allah memang menempatkan Allah itu segala-galanya sehingga manusia ini begitu lemah. Itu keyakinan kelompok Jabariyah. Ada lagi Qadariyah berbeda. Nah ini panjang ya kalau dijelasin. Tapi juga ada termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah wasatiyah, berada di tengah-tengah, menempatkan posisi manusia sebagaimana Allah kehendaki sebagai manusia yang wajib berikhtiar, tetapi Allah yang menentukan. Ikhtiar manusia akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang dia usahakan, tetapi pada hakikatnya Allah yang akan menentukan. Ini aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk juga kalau aliran Jabariyah tadi bahwa manusia masuk surga, manusia masuk neraka, ini sudah kehendak Allah. Betul memang. Tetapi dia tidak menempatkan, dia tidak memberikan porsi kepada manusia untuk berusaha. Ya udah, saya mau